Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi tentang Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri kami. Halo, perkenalkan nama saya Aldi Mulyadi. Nama saya Syifa Nurlita Rahma. Perkenalkan, nama saya Revina Putri Gemeli. Nama saya Agustina Amanda Arisma Harani. Nama saya Yaskia Zahra. Nah, dalam bahasan kali ini kita akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke materi yang lebih mendalam, mungkin lebih baiknya kita membahas dasarnya dulu. Mungkin sebagian dari kalian menanyakan apa itu filsafat, falsafah, filsuf, dan filosofi. Baik, kali ini saya akan sedikit menyinggung perbedaan dari apa itu filsafat, falsafah, filsuf, dan filosofi. Kata falsafah dalam bahasa Indonesia itu merupakan kata serapan dari bahasa Arab, teman-teman, yaitu falsafah. Begitupun filosofi yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu filosofi, yang memiliki arti filsafat dalam bahasa Indonesia juga. Nah, filosofi dalam bahasa Inggris ini diambil juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Dalam bahasa Yunani ini, kata filosofia merupakan kata majemuk yang berasal dari kata-kata philia, yaitu persahabatan, cinta, dan sebagainya. Dan juga sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga kita dapat mengartikan filosofia dalam bahasa Yunani itu secara harfiah diartikan sebagai pecinta kebijaksanaan. Nah, saya akan membeberkan mengenai apa itu filsafat oleh tokoh-tokoh atau para ahli. Salah satunya adalah Plato. Menurut Plato, filsafat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Lalu yang kedua ada Al-Farabi. Nah, menurut Al-Farabi, beliau mengatakan bahwa ilmu tentang sifat untuk mencoba mengetahui sifat sebenarnya dari kebenaran. Lalu yang ketiga ada dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat yang ada, sebab, asal, dan hukumannya. Filsafat juga diartikan oleh KBBI sebagai teori yang mendasari alam pikiran suatu kegiatan. Nah, jadi falsafah dan filosofi itu memiliki arti yang sama dengan filsafat. Namun lebih rincinya atau lebih jelasnya itu dimaknai sebagai proses untuk mengkaji, sedangkan falsafah dan filosofi itu adalah produk kajian. Satu lagi, tadi filsuf itu adalah orang yang ahli di bidang filsafat ya teman-teman. Makna Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia. Nah, sekarang filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila itu, teman-teman, dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mengedepankan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Nah, teman-teman, Pancasila dikatakan sebagai filsafat itu karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia. Nah, for your information teman-teman, The Founding Fathers Indonesia adalah bapaknya bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan 68 tokoh dari bangsa Indonesia yang ikut serta atau berperan aktif dalam memerdekakan negara Indonesia. Nah, teman-teman, filsafat Pancasila itu merupakan hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia, teman-teman. Nah, filsafat Pancasila ini
kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya yang berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia asli, teman-teman. Serta merupakan akulturasi budaya India, yaitu Hindu-Buddha, budaya Barat, yaitu Kristen, dan budaya Arab atau Islam. Nah, filsafat Pancasila ini menurut Soekarno itu telah mengalami Indonesianisasi. Nah, jadi Indonesianisasi itu merupakan sebuah proses akulturasi dari budaya asing masuk ke Indonesia, tercampur dengan bangsa Indonesia. Nah, kemudian membentuk suatu tradisi asli Indonesia, begitu teman-teman. Jadi itu seperti proses pencampuran sebuah kebudayaan yang menjadi kebudayaan Indonesia asli, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tujuan filsafat Pancasila bagi Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara diharapkan mampu menciptakan Indonesia menjadi negara yang ideal dan mengutamakan kepentingan rakyat, baik dalam segi spiritual maupun dalam segi material. Nah, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, tujuan ini diharapkan mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya pertama yaitu untuk menjadi bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang kita tahu pada sila pertama dalam Pancasila, bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menganut agama yang diyakininya. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus mendukung kebebasan beragama ini dengan cara tidak memaksakan iman kita kepada orang lain. Selain itu, kita harus menjaga keharmonisan umat beragama sebagai contoh filosofi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua yaitu untuk menjadi bangsa yang menjunjung keadilan, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Nah, kalian tahu nggak sih, keadilan itu bukan berarti sama, tapi menempatkan segala sesuatu pada bagian dan tempatnya. Nah, kalian pasti udah gak asing nih kalau dengan kata ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Untungnya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hukum yang diberlakukan untuk menghindari ketidakadilan tersebut. Apalagi kalian tahu kan, kalau tujuan hadirnya Pancasila yaitu sebagai sumber hukum dan nilai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Kalian tahu nggak sih kalau hak itu selalu berkaitan pada setiap sila Pancasila. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia dapat menghargai adanya HAM dengan cara menanamkan gagasan bahwa setiap warga negara memiliki kesetaraan. Selain itu, kita harus menjaga komitmen untuk saling menghargai hak dan kebebasan orang lain agar terciptanya lingkungan masyarakat yang makmur. Nah, yang keempat itu untuk menjadi bangsa yang menjunjung demokrasi. Tujuan keempat ini sangat berkaitan dengan makna sila keempat pada Pancasila. Sila ini mencerminkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang melekat pada demokrasi Pancasila. Nah, nggak hanya itu, Pancasila berarti sosial, di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum. Penerapan demokrasi yang paling sering kita terapkan yaitu diadakannya pemilihan umum dengan rakyat sebagai pemilihnya. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yaitu yang kelima, untuk menjadi bangsa nasionalis dan mencintai tanah airnya. Sesuai dengan makna sila ketiga, Pancasila diharapkan mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dalam masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperkuat Indonesia sebagai satu kesatuan yang kokoh.
dan juga sebagai upaya untuk menjaga pelestarian NKRI. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan ialah dengan menghargai setiap perbedaan dalam bangsa yang majemuk ini. Selanjutnya ada aspek Pancasila sebagai sistem falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara. Hal itu berarti bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber dasar nasional, yaitu dengan menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan hukum yang dimaksudkan adalah seperti Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sebagai sistem falsafah, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama itu ada ontologis. Ontologis berasal dari bahasa Yunani dari kata onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Maka ontologis adalah cabang filsafat yang membahas Pancasila dari sudut pandang keberadaan. Maksud dari kata ada itu sendiri ialah dalam konteks ontologi, Pancasila itu ada dalam realitas atau kehidupan, sebab adanya Tuhan, manusia, rakyat, dan adil yang menjadi landasan sila-sila Pancasila itu ada dalam realitas atau kenyataan. Dengan kata lain, aspek ontologis Pancasila sebagai sistem falsafah bahwa kebulatan sila-sila yang utuh itu mutlak ada, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Epistemologis berasal dari bahasa Yunani dari kata episteme yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Maka secara keseluruhan, epistemologis bisa berarti ilmu tentang sudut pandang pengetahuan. Lebih lengkapnya lagi, epistemologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Dalam epistemologis, persoalan-persoalan yang dibahas adalah tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan, bagaimana seseorang bisa mengetahui sesuatu, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, bagaimana cara menilai validitas, serta apa perbedaan antara pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori. Tidak hanya itu, epistemologis juga membahas perbedaan yang ada antara kepercayaan, pengetahuan, pendapat, fakta, kenyataan, kesalahan, gagasan, kebenaran, kepastian, dan juga kebolehjadian. Nah, ilmu pengetahuan itu sendiri dapat diperoleh melalui bakat atau pembawaan, akal budi, indera khusus, dan intuisi atau ilham. Sementara itu, epistemologis juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari sifat, metode, asal, dan batasan pengetahuan manusia. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak, yang artinya kalau ditemukan kebenaran baru, maka kebenaran yang lama tidak berlaku lagi. Epistemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Dalam konteks epistemologis yang membahas metode yang digunakan dalam menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat, Notonegoro, yaitu seorang peneliti dan pemikir filsafat Pancasila, menggunakan metode analitika sintesa atau metode induksi, yaitu penyimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Dengan adanya metode ilmiah seperti ini, menjadikan Pancasila dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari aspek epistemologis, Pancasila merupakan pengetahuan ilmiah dan filsafat yang bisa diteliti dan diuji kebenarannya. Yang ketiga, aspek aksiologis. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar istilah aksiologi? Kalau belum pernah, maka satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya istilah aksiologis ini terkait dengan masalah nilai atau value. Istilah aksiologis sendiri berasal dari bahasa Yunani, teman-teman, yaitu aksios dan logos. Aksios artinya nilai atau manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi atau teori nilai yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau sesuatu yang baik, teman-teman. Bidang yang diselidiki oleh aksiol ini adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai atau value berasal dari bahasa Latin, teman-teman, yaitu valer, yang artinya kuat, baik, dan berharga. Dalam kajian filsafat, merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth, atau kebaikan, goodness.
Nilai merupakan sesuatu yang sangat berguna teman-teman, yaitu nilai yang mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Aspek aksiologi dalam Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Seperti sila pertama mengandung nilai kualitas, monoteis, spiritual, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat juga mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan yang kelima, sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan. Banyak pandangan tentang nilai, terutama dalam menggolongkan nilai, dan penggolongan tersebut amat beraneka ragam. Salah satunya menurut Noto Nagoro, nilai dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada nilai material. Apa sih nilai material itu? Nilai material adalah nilai yang melekat pada benda yang berguna bagi manusia. Contohnya coklat. Bagi sebagian orang, coklat punya nilai tersendiri loh. Apa sih nilainya? Makan coklat bisa menaikkan mood loh kalau kita lagi bete. Yang kedua ada nilai vital, yaitu nilai yang muncul karena daya kegunaannya. Contohnya bagi abang Gojek online nih, kalau kendaraan motor, gadget, dan internet itu kan sangat dibutuhkan. Kalau nggak ada barang-barang itu, mereka nggak bisa bekerja. Yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu nilai yang bersifat abstrak dan berguna bagi rohani manusia. Contohnya baca Al-Quran, sholat, dan berzikir. Nilai kerohanian itu dibagi menjadi 4 nilai loh. Yang pertama ada nilai kebenaran, yaitu bersumber pada akal budi manusia. Yang kedua ada nilai keindahan atau nilai estetis, yaitu bersumber pada unsur perasaan atau rasa dari manusia itu sendiri. Yang ketiga ada nilai kebaikan atau nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak etika manusia. Yang keempat ada nilai religius, merupakan nilai rohani tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia, teman-teman. Dalam filsafat Pancasila juga ada 3 tingkatan nilai yang pastinya teman-teman pasti udah tahu. Yaps, benar banget nih, yaitu pertama nilai dasar. Nilai dasar adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Nilai dasar ini bersifat mutlak teman-teman, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Selanjutnya ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila nilai dasar tersebut belum memiliki formasi dan parameter yang jelas dan konkret. Nilai instrumental ini berbentuk norma sosial dan norma hukum, teman-teman. Yang ketiga yaitu nilai praktis. Apa sih nilai praktis? Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Sama seperti halnya nilai instrumental, teman-teman, nilai praktis juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etika atau nilai moral, merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, bernegara, dan berbangsa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama ada filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa sih maksud dari filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Nah, teman-teman, yang seperti yang tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara kita, teman-teman.
damai. Nah, setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapainya, maka memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan atau filsafat hidup. Nah, dalam pergaulan hidup, terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Terkandung pikiran-pikiran terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Nah, teman-teman, pada akhirnya pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang dianggap kebenarannya dan dapat menimbulkan tekad untuk mewujudkannya menjadi negara yang sejahtera. Teman-teman, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini dapat kita lihat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk ketika kita bergaul dengan orang lain, kita harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila seperti saling menghargai, saling menghormati, toleransi, dan tolong menolong. Hal ini yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera dan damai. Yang kedua, ada filsafat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Apa sih maksudnya? Nah, teman-teman, Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara Indonesia. Sering juga disebut sebagai ideologi negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu nilai atau norma yang mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nah, teman-teman, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum loh. Pancasila juga merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur kehidupan negara Republik Indonesia beserta dengan unsur-unsurnya seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan negara. Dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, diantaranya sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, hakim, dan ilmu pengetahuan hukum. Nah, Pancasila sebagai dasar negara atau sumber hukum negara Indonesia dapat kita lihat dalam peraturan dan hukum yang ada di Indonesia semuanya berkiblat atau berpedoman pada setiap sila Pancasila. Penetapan hukum dan peraturan ini harus sesuai dengan setiap sila yang ada dalam Pancasila, begitu juga dengan penyelenggaraan pemerintahannya agar cita-cita bangsa Indonesia dapat tercapai. Nah, yang terakhir ada filsafat Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Teman-teman, setiap bangsa di dunia ini memiliki jiwanya sendiri loh. Hal itu disebut dengan Volges, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan jiwa yang memainkan peranan penting dalam kehidupan. Apa sih yang dimaksud dengan kepribadian Indonesia? Nah, kepribadian Indonesia yang dimaksud di sini ialah keseluruhan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Keseluruhan ciri khas bangsa Indonesia ini adalah pencerminan dari pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Nah, teman-teman, seperti yang saya dan kita semua ketahui bahwa bangsa Indonesia sudah dikenal luas dengan keberagaman budaya yang dimiliki dan keramahan masyarakatnya. Hal tersebut tidak lepas dari segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Hal tersebut pula yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Selanjutnya ada implementasi fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nah, bagaimana sih contoh penerapan fungsi dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari agar tujuan dari fungsi ini dapat terwujud atau dapat berjalan dengan baik? Nah, yang pertama ada implementasi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan pertemanan. Nah, kita ambil contoh nih, ada anak namanya Cynthia, yang dia beragama Buddha dan berteman dengan Suci yang beragama Muslim. Nah, saat mereka sedang bermain, Cynthia ini sadar kalau sudah memasuki waktunya sholat asar. Tetapi si Suci ini kayaknya lupa karena dia lagi asik ngobrol sama temannya yang lain. Lalu Cynthia ini mengingatkan Suci bahwa sudah memasuki waktunya sholat asar dan menyuruhnya untuk sholat terlebih dahulu. Nah, dari sini dapat kita lihat adanya toleransi antar teman yang berbeda agama, yang mana ini merupakan pencerminan dari salah satu nilai yang terdapat dalam sila Pancasila. Selain itu, pertemanan antara Suci dan Cynthia ini menunjukkan adanya sikap saling menghargai dan tidak membeda-bedakan antar teman meskipun mereka berbeda keyakinan. Nah, dari dua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk dalam lingkungan pertemanan.
Nah, yang kedua ada implementasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, teman-teman, penerapan fungsi ini dapat dengan mudah kita lihat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, yaitu membuat peraturan perundang-undangan serta kebijakan, pejabat negara harus selalu berpedoman terhadap setiap nilai yang ada dalam sila Pancasila. Karena jika terdapat satu saja peraturan yang tidak sesuai dengan sila Pancasila, maka akan mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Bahkan bisa saja terjadi aksi demonstrasi nih teman-teman. Nah, yang terakhir ada implementasi Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Penerapan fungsi ini dapat kita lakukan dimanapun kita berada nih teman-teman, bukan hanya ketika di dalam negeri, tetapi ketika kita di luar negeri. Nah, sebagai contoh, Sylvia memutuskan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri, yaitu Jerman. Nah, ketika di sana, ia tetap menerapkan sikap ramah dan sopan santun ketika bertemu dengan orang baru di tempatnya menempuh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Sylvia tetap membawa kepribadian bangsa Indonesia dimanapun ia berada. Ini juga menunjukkan bahwa Sylvia ikut menjaga salah satu kepribadian bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain agar tidak luntur. Bukti Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Bukti yang menyatakan Pancasila digunakan sebagai dasar falsafah negara dapat kita temukan dalam dokumen-dokumen historis dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada naskah pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPU PKI. Nah, yang kedua yaitu naskah politik bersejarah pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dijadikan naskah rancangan pembukaan UUD 1945. Yang ketiga yaitu naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang keempat ada Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1945. Dan yang kelima ada Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, yang terakhir ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat setelah keluarnya dekret Presiden RI, yaitu tanggal 5 Juli 1969. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya sebagaimana nilai-nilai yang bersifat fundamental menjadi sumber dari segala sumber hukum dan menjadi wadah yang fleksibel bagi paham-paham positif untuk berkembang dan menjadi dasar ketentuan untuk menolak paham-paham yang bertentangan seperti ateisme, kolonialisme, diktatorisme, dan kapitalisme. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung sesi presentasi hari ini, teman-teman. Dari tadi kita udah bahas berbagai hal terkait makna Pancasila sebagai dasar falsafah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa sih kesimpulan dari pembahasan kita hari ini? Kesimpulannya adalah sebagai falsafah atau pandangan hidup, Pancasila memiliki wawasan dengan hakikat, asal, tujuan, nilai, dan arti bagi dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial masyarakat. Karakter yang berlandaskan pada falsafah Pancasila merujuk pada setiap aspek karakter yang dijiwai oleh 5 sila Pancasila secara utuh dan komprehensif. Falsafah dalam Pancasila pada umumnya adalah hasil berpikir atau pemikiran bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang dianggap adil, bijaksana, benar, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, terciptanya nilai falsafah dalam masyarakat dimulai dari dalam diri seseorang yang menanamkan nilai yang benar dan bijaksana serta menjunjung keadilan sosial sebagai hal pokok dalam permasalahan yang muncul di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, keadilan tidak selalu berarti sama, tetapi keadilan adalah menempatkan segala sesuatu di tempatnya atau di bidangnya. Keadilan sosial berlaku bagi seluruh bidang kehidupan, karena masyarakat yang adil menciptakan negara yang adil pula.